Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk kesempatan kali ini Bunda akan menjelaskan materi matematika melanjutin yang kemarin ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Bunda akan mengulas sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu tentang pembulatan pecahan. Nah, pembulatan pecahan kemarin kan ada pembulatan pecahan biasa. Contohnya misalkan 5 per 8. Nah, ini adalah pecahan biasa, yang ini pembilang, ini penyebut. Kita bulatkan. Caranya bagaimana? Nah, kemarin kan dengan cara garis bilangan ya. Dengan cara garis bilangan. Misalkan kita buat garis bilangannya dulu. Nah, dari kiri ini 0. Di sini 1 per 8. Penyebutnya ya, penyebut 8, berarti di sini 8, terus mulai dari 1 berurutan. Di sini 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8. Nah, kemudian di sini 8 per 8 atau sama dengan 1. Nah, untuk membulatkan pecahan 5 per 8, kita lihat angka 5 per 8 di sini ya. Kita kotakin. Nah, kemudian kita bulatkan ke bilangan bulat. Ke bilangan bulat itu yaitu 0. Dijadikan 0 atau dibulatkan ke angka 1 atau 8 per 8, ini sama dengan angka 1 ya. Nah, kemudian untuk menentukan pembulatan kita membuat gunung ya. Misalkan ini ke angka 1 dulu. 1, 2, 3. Berarti ada 3 gunung ya. Kemudian ke 0. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5 ya. Nah, cari jumlah gunung yang paling sedikit atau jaraknya yang paling dekat. Berarti 5 per 8 itu kalau dibulatkan adalah menjadi 1. Nah, berarti di sini 5 per 8 adalah 1. Kemudian untuk cara praktisnya, kita langsung aja melihat ke pembilangnya. Kalau misalkan pembilangnya ini nilainya setengah dari penyebutnya atau lebih, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, kemudian kalau pembilangnya kurang dari setengah dari penyebutnya, atau misalkan kita hitung dulu, misalkan 3 per 8. Nah, angka misalkan 3 per 8 ya. Nah, 3 ini kan kurang dari setengahnya 8. Nah, ini kalau dibulatkan menjadi 0. Jadi kalau dibulatkan menjadi 1 itu harus pembilangnya nilainya setengah dari penyebutnya ke atas. Misalkan lagi 4 per 8. Karena 4 setengah dari 8, maka dibulatkan ke atas. Nah, kalau ke atas itu nilainya 1. 1 jika pembilang nilainya setengah atau lebih dari penyebutnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan 0 jika nilai pembilang kurang dari setengah dari penyebutnya. Nah, kemudian misalkan 5,7. Nah, untuk pembulatan desimal, kita lihat yang angka persepuluhannya ya, yang angka belakang. Ini angka 7, ini angka belakang. Kalau misalkan angka ini lebih dari 5, dia dibulatkan ditambah 1 ininya ya. Yang ini ditambah 1 kalau misalkan angka yang ini itu lebih dari 5.
Nah, kemudian kalau misalkan angka di sini kurang dari 5, maka nilai angka yang depannya ini adalah tetap ya. Kalau misalkan di sini 5, berarti sini 4, berarti di sini tetap 5. Nah, kalau misalkan 5,7, nah di sini kan angka 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 5 plus ini, karena ini lebih dari 5 maka ditambah 1 ya. Ya, jadi ini di sininya berubah menjadi 6. Jadi dibulatkan menjadi 6. Kenapa jadi 6? Karena di sininya lebih dari 5 ya. Kalau di sini lebih dari 5, maka angka depannya ditambah 1 ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi, yaitu menaksir hasil operasi hitung. Kemudian untuk yang pertama, adalah taksiran adalah memperkirakan ya. Jadi taksiran itu adalah memperkirakan. Artinya kita mengira-ngira nilainya untuk pembulatan yang sesuai perintah. Jadi untuk memudahkan kita berhitung. Nah, untuk taksiran itu ada 2, yaitu taksiran atas yang kedua taksiran bawah. Nah, untuk taksiran sekarang kita akan membahas tentang taksiran atas. Nah, bagaimana kita caranya menaksir bilangan itu ke atas? Caranya langsung saja ke contoh soal, misalkan 2/5. Misalkan pecahan biasa ya, 2/5 ditambah 4/7. Nah, ini adalah pecahan biasa, kemudian ini juga pecahan biasa ya. Nah, untuk taksiran ke atas, jadi kita taksirannya ditambah 1. Ini angka tersebut diubah ke angka 1. Nah, ini berlaku untuk pecahan. Atau ditambah ditambah 1. Nah, ini untuk bilangan bulat. Untuk pecahan campuran ya. Untuk pecahan campuran. Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan pecahan. Kalau kita taksiran ke atas, maka kita bulatkan ke atas. Nah, kalau kita bulatkan ke atas, mau ini di sini angka berapa, di sini penyebutnya berapa, kita ganti dengan angka 1. Dijadiin bilangan bulat ya, bukan pecahan lagi ya. Jadi kalau misalkan pecahan ada 2 alternatif, yaitu 0 dan 1. Nah, kalau ini taksirannya ke atas, berarti kita ubah ke angka 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian contoh lagi yang ini nomor 1, ini nomor 2, misalkan contoh lagi 3. Ini pecahan campuran ya, 6/12 ditambah 4/10. Nah, untuk taksiran ke atas kita fokusnya ke sini juga ya.
Jadi pecahannya yang diituin, yang diubah. Ingat kalau yang ke atas berarti kita ubah jadi 1. Nah, bisa di sini 1. Pecahan ini jadi angka 1, ini sama pecahan ini menjadi angka 1. Tidak usah kita melihat angka ini setengah dari ini apa lebih kecil apa lebih besar dari penyebutnya kayak gitu ya. Kalau kita ada soal perintahnya taksiran ke atas, berarti pecahan ini kita ubah menjadi angka 1. Nah, kemudian langsung aja kita tambahkan ini di sini 3 ditambah 1 dalam kurung. Nah, ini kemudian ini ditambah di sini 4, kemudian ditambah 1 sama dengan berapa? 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kemudian contoh soal lagi masih taksiran ke atas, yaitu 7,2. Contoh ketiga ya. 7,2 dikali 3. Nah, kalau misalkan desimal, ini kan desimal, kita tidak usah melihat dari angka belakang ini ya. Kalau kemarin kan kalau pembulatan kita ngelihat kalau di sini kurang dari 5, maka di sini nilainya tetap. Kalau misalkan di sini lebih dari 5, maka di sini nilainya ditambah 1 begitu ya. Kalau misalkan kita taksiran ke atas, ini ya kita abaikan. Jadi, kalau misalkan taksiran ke atas meskipun di sini lebih besar dari 5 atau kurang dari 5, maka tetap nilai yang angka satuan ini ditambah 1, berarti jadinya berapa? Kalau di sini 7 berarti jadinya 8 ya. Jadi di sini 8. Kemudian ini tetap ya karena bilangan bulat, dikali 3 sama dengan 24. Kemudian contoh lagi 9,7 dibagi 2. Nah, kemudian karena di sini 9, karena kita taksiran ke atas, maka nilainya jadi 10. Kemudian di sini nilainya tetap ya, tetap 2. Kenapa tetap 2? Karena 2 adalah bilangan bulat. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita ke taksiran ke bawah. Taksiran bawah. Taksiran bawah berarti mengubah pecahan menjadi 0 ya. Misalkan nomor 1 contoh. Nomor 1 7. 6/12 dikurangi 4 5/7. Nah, sama dengan 7 6/12 dikurangi 5/7. Nah, kita ubah yang pecahan ya. Karena kita taksiran ke bawah, maka nilainya adalah tetap ya. Jadi ini nggak pengaruh. Jadi kalau misalkan angka bulatnya di sini 7, maka nilainya tetap 7. Kemudian kalau di sini adalah angka bulatnya 4, tetap 4. Jadi pecahan ini kan jadinya berubah jadi 0. Berarti 7 ditambah di sini ke bawah berarti jadi 0 ya. Kemudian dikurangin di sini 4, bilangan bulat ditulis 4, kemudian karena taksiran bawah ini berubah jadi 0 plus 0 sama dengan 7 dikurangin 4 sama dengan 3. Kemudian contoh lagi nomor 2. 6 3/7 dibagi 2. Masih sama ya, kalau untuk taksiran ke bawah berarti
angka ini, pecahan ini diabaikan ya, anggap aja tidak ada ya. Jadi biar nggak pusing kalau di taksiran ke bawah, anggap aja pecahan ini hilang. Jadi yang kita hitung bilangan bulatnya aja ya, anggap aja ini nggak ada hilang sama ini hilang, sama aja 0, jadinya nggak ada tambahan apa-apa ya. Kemudian ini 0 berarti 6, angka 2 karena bilangan bulat tetap ya, 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian contoh yang nomor 3, 4 dikali 2,2. Kalau untuk pecahan desimal masih sama ya, yang angka belakang ini kita abaikan. Untuk taksiran bawah berarti di sini tambahnya 0 ya, berarti di sini nilainya tetap. Bilangan bulat 4 tetap dikali, karena di sini angka 2 berarti dikali 2 karena ini nilainya 0 ya. 2 ditambah 0 ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian contoh lagi yang nomor 4, 3,3 ditambah 9 sama dengan, nah kalau taksiran ke bawah ini kan 0 berarti plus 0, jadi nilai ini yang tetap, jadi bilangan yang depan ini ya kita iniin ya, yang kita tulis 3 plus 9 sama dengan 12. Nah jadi untuk taksiran bawah misalkan 7, 6/12 dikurangin 4, 5/7, jadi untuk pecahannya kita abaikan ya, nggak usah kita anggap kalau taksiran ke bawah. Jadi yang kita hitung adalah bilangan bulatnya aja, itu berlaku untuk pecahan. Nah kemudian untuk desimal kan misalkan ada komanya gitu ya, nah yang belakang koma itu kita tutup, nah seperti ini, jadi yang kita anggap depannya ya, ini sama kita tutup, nah yang dianggap depannya. Kemudian untuk taksiran ke atas, mau dia koma berapa, angka depannya ini ditambah 1 untuk desimal ya. Nah dia 7, ini jadi tambah 1, 7,2, 7-nya jadi tambah 1 karena taksirannya ke atas, jadi ditambah 1. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila Bunda salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.